Kisah ini berlatar waktu di tahun 2005. Seorang pria bernama Dimas berada dalam kereta yang kondisinya penuh sesak oleh penumpang. Kemudian sampailah dia di depan gedung kantor pelayanan masyarakat. Dia berhenti sejenak di depan gedung, melihat kantor yang masih sepi. Namun seketika datang orang berbondong-bondong dari arah belakang samping kanan dan kiri, Dimas pun percaya diri ikut berjalan bersama rombongan pegawai yang baru berangkat ke kantor. Di dalam kantor Dimas membagikan minuman energi untuk rekan kantornya sebagai tanda perkenalan, mengingat hari ini adalah hari pertamanya bekerja setelah dipindahkan dari kabupaten sebelah. Selesai perkenalan dia menata alat kerjanya dengan sangat rapi, sampai membuat Riana yang di sebelahnya merasa takjub. Tak lama kemudian, masuk seorang nenek bernama Rohana ke dalam kantor. Kedatangannya sontak membuat semua karyawan pura-pura sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Begitupun dengan Rania, ia pura-pura menelepon agar tidak melayani nenek tersebut. Nenek Rohana adalah salah satu tamu yang sangat dihindari oleh semua pegawai. Entah karena kerewelannya atau karena sifitannya yang keras kepala. Namun nenek Rohana tidak peduli, dan terus mengajukan keluhannya ke petugas. Kali ini, ia melaporkan adanya tindak mencurigakan yang membuat tembok pasar tempatnya berdagang retak. Tetapi laporannya tidak ditanggapi dengan serius oleh petugas. Ketika nenek Rohana sibuk mengutarakan keluhannya, Dimas diam-diam mengambil fotonya. Sadar dirinya difoto tanpa izin, nenek itu bertanya apa yang Dimas lakukan. Dimas pun menjawab dengan ekspresi datar bahwa foto tersebut untuk kelengkapan berkas. Ia juga meminta nenek Rohana melaporkan keluhannya sesuai dengan prosedur. Kemudian Dimas memanggil antrian selanjutnya tanpa menunggu respon dari nenek Rohana. Dimas pun menanyakan nomor antrian si nenek, yang mana ternyata nenek Rohana tidak mengambil nomor antrian. Sehingga Dimas menolak untuk melayani keluhannya. Di waktu istirahat kantor, Dimas diberitahu oleh rekan kerjanya mengenai nenek Rohana. Dikatakan bahwa nenek tersebut adalah orang yang paling bermasalah. Setiap hari dia berkeliling untuk menulis semua pelanggaran yang dilakukan orang-orang. Saking banyaknya laporan yang dia buat, membuat dirinya di blacklist oleh kantor pelayanan. Setiap harinya nenek Rohana paling tidak melaporkan 20 pelanggaran. Hingga kini kurang lebih sudah mencapai 4.000 laporan yang masuk. Bahkan sudah 5 kali ganti kepala kantor, nenek Rohana masih terus membuat laporan yang tiada habisnya. Besoknya nenek Rohana datang lagi ke kantor pelayanan. Dia mengambil seluruh nomor antrian dan melaporkan keluhan sesuai prosedur, dan seperti yang dikatakan Dimas sebelumnya. Dimas pun mau tidak mau harus berhadapan dengan nenek itu. Di saat ia sedang melayani nenek Rohana, tiba-tiba kepala kantor memanggilnya. Dimas pun pergi dan digantikan sementara oleh temannya, yang sontak terkejut saat sadar yang sedang dilayani Dimas adalah nenek Rohana. Sementara itu, di ruang kepala kantor, Dimas dimintai saran terkait rencana pengembangan jalan yang masih bermasalah. Sehingga dia pun diharapkan bisa menjelaskan dengan mudah di tempat kerja barunya ini. Singkat waktu, selepas dari kantor pelayanan, nenek Rohana pergi bertemu dengan sahabatnya. Mereka makan bersama di warung makan Padang. Dia sangat iri dengan sahabatnya yang bisa berbicara bahasa Inggris. Sayangnya perjumpaan mereka pun berakhir ketika sahabatnya dijemput oleh anaknya. Sepulangnya ke rumah, nenek Rohana menjahit pinggiran sapu tangan milik sahabatnya yang rupanya tertinggal di warung tadi. Dia berhenti sejenak ketika acara TV menampilkan kota New York. Lalu ia meniru kata bahasa Inggris yang diucapkan orang di acara tersebut. Singkat waktu, nenek Rohana akhirnya memutuskan untuk ikut les bahasa Inggris di dekat rumahnya. Karena ia sangat ingin mahir berbahasa Inggris dalam waktu singkat. Biayanya ia dapatkan dari usaha menjahit kecil-kecilan di rumah. Di tempat les, ia ikut belajar bersama dengan anak-anak yang jauh lebih muda darinya. Hal itu menjadi kendala tersendiri baginya, karena tidak bisa mengikuti penjelasan yang terlalu cepat. Pihak tempat les pun akhirnya mengeluarkan nenek Rohana dengan alasan mengganggu murid-murid yang lain. Ketika nenek Rohana keluar dari tempat les, tidak sengaja dia melihat Dimas yang sangat lancar berbicara bahasa Inggris. Ia tengah berbicara dengan pria bule di salah satu kafe. Nenek Rohana pun langsung mengikuti Dimas untuk memintanya menjadi guru bahasa Inggrisnya. Namun Dimas menolaknya dengan alasan sibuk mengurusi laporan dari nenek Rohana yang jumlahnya sangat banyak. Tidak menyerah begitu saja, nenek Rohana datang ke kantor pelayanan lagi. Dia menyerahkan laporan keluhan kepada Dimas, yang di dalamnya tertulis permohonan menjadi guru bahasa Inggris. Usahanya pun masih berlanjut. Hingga keesokan paginya, nenek Rohana menelepon Dimas. Dia bertanya apa yang harus dilakukan agar Dimas mau mengajarinya bahasa Inggris.
Namun Dimas masih menolaknya. Dirasa masih gagal. Nenek Rohana datang lagi ke kantor pelayanan seperti di rumah sendiri. Dia belajar sambil makan cemilan di bangku tunggu pengunjung. Dimas yang melihatnya pun menghampirinya dan berusaha menolaknya baik-baik. Kali ini Nenek Rohana menyerah. Namun dia sudah membawa setumpuk berkas keluhan untuk dilaporkan. Melihat hal itu, Dimas meminta tolong agar Nenek Rohana tidak melaporkan keluhan apapun lagi mulai hari ini. Nenek pun setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu Dimas harus bersedia mengajarinya bahasa Inggris. Dimas tak kehabisan ide, dan membuat negosiasi dengan nenek itu. Ia memberikan tes kepada Nenek Rohana untuk menghafal kosakata bahasa Inggris, dan sengaja memilih kosakata yang sulit. Jika Nenek Rohana berhasil menghafalnya, Dimas akan bersedia menjadi guru bahasa Inggrisnya. Tanpa berpikir panjang, Nenek Rohana pun menerima tantangan tersebut. Besoknya Nenek Rohana datang untuk melakukan tes dari Dimas. Sayangnya ia gagal hanya mendapatkan nilai 65, sedangkan kesepakatannya harus mendapatkan minimal 80 agar Dimas menjadi guru bahasa Inggrisnya. Nenek Rohana pun terpaksa meninggalkan kantor pelayanan dengan perasaan kecewa. Sementara itu di pasar, seorang pedagang sedang bertengkar dengan seorang pria botak penagih hutang. Pria itu memaksanya melunasi hutang dalam waktu 1 bulan, atau kalau tidak lapaknya akan ia porak-porandakan. Si pedagang pun tak bisa berkutik dan hanya bisa menurut. Ketika pria botak itu hendak pergi, Nenek Rohana menegurnya untuk mengambil puntung rokok yang dibuangnya sembarangan. Dia juga mengomelinya karena pria botak itu kemarin kencing sembarangan di salah satu tembok pasar. Mendengar itu, pria botak pun berkata kasar dan memaki-maki Nenek Rohana. Bahkan ia sampai mengancam akan menghabisinya. Namun Nenek Rohana yang sedang tak selera berkelahi, tiba-tiba diam dan memutuskan untuk pulang. Sementara itu, Dimas yang sedang dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja melihat adiknya sedang berjalan sendirian. Dia mengikuti adiknya, yang mana mengarah ke area pasar yang gelap dan sempit, kemudian masuk ke tempat penjahit. Dimas ikut masuk ke dalam. Dia memperhatikan adiknya yang sedang duduk di dalam. Namun tiba-tiba Nenek Rohana muncul, dan membuatnya terkejut. Ia tidak menyangka ternyata adiknya dekat dengan nenek tersebut. Nenek Rohana menyiapkan banyak sekali makanan untuk makan malam. Dimas dan adiknya makan dengan lahap. Selesai makan, Dimas melihat dinding rumah yang penuh dengan catatan bahasa Inggris. Kemudian bertanya kenapa Nenek Rohana memberi makan adiknya secara sukarela. Nenek Rohana pun menjawab dia sering melihat adiknya memakan mie instan mentah sambil berjalan, dan dia juga bosan makan sendirian. Jadi tidak ada salahnya menyuruhnya makan bersama di rumahnya. Mendengar hal itu, Dimas pun tersentuh dan berterima kasih. Dan sebagai gantinya, dia bersedia mengajari Nenek Rohana bahasa Inggris di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dia tidak meminta bayaran, tapi meminta Nenek Rohana untuk memberikan makan setiap adiknya datang ke tempatnya. Nenek Rohana sangat senang dan segera mengambil buku belajarnya. Ia mencatat hari dan jam yang disebutkan oleh Dimas. Singkat waktu, hari Senin pun tiba, dan Nenek Rohana memulai pelajaran pertamanya. Dimas mengatakan padanya untuk belajar kata-kata yang mudah untuk berkomunikasi. Nenek Rohana pun protes karena sebelumnya Dimas memintanya belajar kata-kata yang sangat sulit. Tak ingin berdebat, Dimas mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mempelajari kalimat sehari-hari. Dia meminta agar Nenek Rohana cukup memaknai setiap kalimat, tanpa perlu menghafalnya satu persatu, karena hanya akan membuat kepala pusing. Nenek Rohana pun menurutinya tanpa protes sedikit pun. Hari-hari mengajari Nenek Rohana berjalan lancar dan menyenangkan. Setiap mereka bertemu mereka akan menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara. Begitu pula saat bermain game, mereka akan menyentil jidat masing-masing jika tidak sengaja menggunakan bahasa Indonesia. Dimas juga membuat beberapa kalimat menjadi sebuah lagu agar mudah dihafalkan. Saat Nenek Rohana dirasa cukup lancar berbicara bahasa Inggris, Dimas mengajaknya ke sebuah tempat nongkrong yang banyak orang bulenya. Nenek Rohana ditantang untuk bisa berbicara dengan mereka dalam waktu yang ditentukan oleh Dimas. Awalnya Nenek Rohana tidak yakin, namun di percobaan kedua dia ternyata menikmati berbicara dan bermain dengan para bule. Saat tantangan selesai, Dimas segera mengajak Nenek Rohana pulang. Mengingat suasana sudah semakin ramai, bulan demi bulan pun berlalu, dan Nenek Rohana semakin mahir berbicara dengan bahasa Inggris. Saat tahun baru tiba, Dimas dan adiknya datang ke rumah Nenek Rohana untuk merayakan bersama. Hal ini karena kedua pemuda ini sudah tak memiliki orang tua atau keluarga dekat. Mereka memasak berbagai masakan untuk dimakan bersama,
Saat hari sudah semakin malam, ketiganya masih duduk di depan rumah sambil melihat bulan. Adik Dimas bertanya kenapa Nenek Rohana sangat ingin belajar bahasa Inggris, padahal sudah tua. Nenek Rohana pun bercerita jika dia punya adik yang sejak kecil tinggal di Amerika. Dia sangat merindukannya, dia ingin berbicara dengannya. Namun setiap ditelepon dia tidak bisa berbicara, karena tidak bisa berbahasa Inggris. Begitupun sang adik yang tidak begitu paham bahasa Indonesia. Keesokan harinya, di kantor, diam-diam Dimas menelepon adik Nenek Rohana. Dia menceritakan bahwa Nenek Rohana sedang belajar bahasa Inggris untuk bisa berbicara dengannya. Namun adik Nenek Rohana berkata bahwa dia tidak ingin berbicara dengan Nenek Rohana dan meminta tolong untuk tidak menghubunginya lagi. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Dimas tak bisa berkata-kata lagi. Malamnya Dimas diundang makan malam oleh Nenek Rohana. Selesai makan ia meminta Nenek Rohana untuk berhenti belajar bahasa Inggris. Tidak ingin menyakiti hati orang tua, Dimas beralasan karena dia akan sibuk untuk persiapan ujian PNS golongan 4. Kemudian ia pamit untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Nenek Rohana menjenguk sahabatnya di rumah sakit. Ia sedih melihat temannya yang beberapa hari lalu ditemui masih segar bugar, kini terbaring lemas di rumah sakit. Bahkan dokter memperkirakan sahabatnya itu tidak akan hidup lama lagi. Sepulangnya dari rumah sakit Nenek melihat area pasar sedang ramai, bahkan sampai ada polisi. Rupanya pedagang yang belum lama ini diganggu oleh preman ketahuan menjual minuman keras dan obat terlarang kepada anak di bawah umur, sehingga harus diamankan oleh polisi. Tengkaran mereka tidak disengaja disaksikan oleh adik Dimas. Dia terlihat kecewa kepada kakaknya. Di rumah adiknya sengaja merokok karena marah pada kakaknya. Dia bercerita bahwa Nenek Rohana tidak punya keluarga. Dia melibatkan diri di pasar karena kesepian. Mendengar perkataan adiknya, seketika membuat Dimas berpikir. Rasa iba pun tumbuh dalam hatinya. Besoknya, ketika di kantor Dimas melihat-lihat berkas Nenek Rohana yang masih tersimpan. Setelah itu akhirnya ia melayangkan gugatan untuk membantu pedagang pasar, meskipun harus mendapat teguran dari kepala kantor. Malamnya Dimas datang ke rumah Nenek Rohana untuk meminta maaf. Tiba-tiba Nenek Rohana menunjukkan sebuah foto yang menjadi kenangan buruk baginya. Ia menceritakan masa lalunya saat dia dipaksa menjadi wanita penghibur oleh tentara Jepang, bahkan di usianya yang masih remaja. Semua keluarganya terpaksa pindah ke luar negeri untuk menghindari konflik dengan tentara Jepang. Mereka meninggalkan Nenek Rohana karena mengira dirinya telah bekerja pada tentara Jepang. Nenek Rohana hampir ingin menghabisi hidupnya karena merasa sangat terpuruk, namun diselamatkan oleh Chasmini, sahabatnya yang tengah terbaring di rumah sakit. Sejak saat itu, Chasmini berjanji akan membantu Nenek Rohana bertemu dengan keluarganya di Amerika. Namun sampai detik ini, usahanya belum juga membuahkan hasil. Di samping ekonomi yang pas-pasan, kasus rumah penjualan wanita milik keluarganya yang pernah bermasalah dengan pemerintah pun menjadi kendala. Chasmini telah memberi kesaksian kemana-mana, namun belum membuahkan hasil. Hingga kini kondisi Chasmini sudah tidak sehat lagi. Nenek Rohana meminta Dimas untuk membantunya mempersiapkan kepergiannya Amerika. Setelah mendengar cerita tersebut, Dimas pun setuju untuk membantu Nenek Rohana bertemu dengan keluarganya. Setelah itu Nenek Rohana mulai membuat paspor dan latihan berbicara dengan bahasa Inggris agar lebih lancar lagi. Di kantor pelayanan publik, sebelum berangkat ke Amerika, ia memberikan setelan jas untuk Dimas yang ia jahit sendiri. Dia mengatakan agar Dimas menggunakannya saat interview PNS singkat waktu, sampailah Nenek Rohana di Amerika. Dan dia pun segera menuju ke kedutaan luar negeri untuk bertanya tentang keberadaan keluarganya. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, ia pun segera pergi ke alamat yang tertera. Setelah berputar-putar dengan taksi dan tidak menemukan alamat tersebut, akhirnya Nenek Rohana memutuskan untuk meminta petugas polisi setempat. Untungnya ia sudah lumayan lancar berbicara dengan bahasa Inggris sehari-hari, jadi tidak sulit baginya untuk berkomunikasi dengan petugas setempat. Dengan diantar oleh mobil polisi, akhirnya alamat yang dimaksud pun ketemu. Betapa terkejutnya sang adik saat mendapati dua petugas polisi berbadan besar mengetuk pintu rumahnya. Kedua petugas itu pun menjelaskan tentang kedatangan mereka bertiga. Lalu mereka segera kembali bertugas setelah yakin berada di rumah yang tepat. Bingung, haru dan rindu pecah di antara kakak beradik tersebut. Awalnya sang adik merasa terbebani atas kehadiran Nenek Rohana. Namun perasaannya berubah saat mendengar cerita dan penjelasan dari kakaknya. Yang mana ternyata selama ini Nenek Rohana hanyalah korban dari kekejaman masa penjajahan. Keduanya pun berpelukan untuk melepaskan rindu.
Singkat cerita, Nenek Rohana kembali menjalankan kehidupannya di Indonesia. Orang-orang di pasar kini jauh lebih ramah kepadanya. Ia juga senang karena semenjak Dimas lolos ujian PNS golongan 4 dan dipindah tugaskan di luar kota, adiknya memutuskan untuk tinggal bersama Nenek Rohana. Kini hidupnya lebih berwarna. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejujuran mahal harganya. Karena termasuk hal yang sangat terpuji. Kegigihan Nenek Rohana pun memberikan gambaran bahwa belajar tidak mengenal batas usia. Selagi ada kemauan, pasti ada jalan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.